Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas ngobrol part 4 ya. Ini keempat kalinya ya, kan? Kita akan membahas mengenai suka duka cewek teknik sipil. Nah, ini juga jarang dibahas rekan-rekan ya. Dalam dunia, baik dunia per-YouTubean maupun di dunia konstruksi ya, mungkin atas video seringnya membahas mengenai materi-materi kuliah, materi teknik sipil. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cewek tapi di teknik sipil. Admin sebenarnya juga sedikit ini ya, sedikit penasaran juga seperti itu. Nah, kita langsung saja, siapakah dia? Ya, inilah namanya Dwi Agustina, sarjana teknik, luar biasa ya. Dia sudah menyelesaikan studinya kurang lebih 4 tahun, yang memang dia seorang cewek tapi di teknik gitu loh, yang ini menjadi pembahasan kita. Padahal juga laki-laki ya kan, memang kan kita teknik sipil dominannya laki-laki, tapi ini ini perempuan gitu. Nah, kita akan nanti berbincang-bincang di ngobrol seputar konstruksi part 4 ini. Nah, ini beliau mempunyai motivasi hidup ya rekan-rekan. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan itu juga bisa hidup. Ya, jadi memang betul sekali. Jadi mungkin nanti kita akan tanyakan juga mengenai motivasi seperti ini bagaimana sih. Kemudian juga rekan-rekan yang mungkin nanti bisa bertanya-tanya lebih lanjut karena mungkin keterbatasan waktu, nanti bisa di email beliau di a4438@gmail.com, nanti bisa tanya-tanya lebih banyak di sana. Oke, langsung saja. Nah, kita langsung saja mungkin panggil untuk Mbak Dwi-nya ya. Juga kita akan banyak ngobrol di sana. Halo Mbak Dwi Agustina. Selamat malam. Iya, halo. Selamat malam Mas Deden. Nah, jadi ini Mbak Dwi, kita izin mau ngobrol-ngobrol mengenai cewek tapi di teknik sipil seperti itu. Nah, iya. Mana ya? Nah, ingin gali pengalamannya, gali ilmunya rekan-rekan mungkin yang wanita yang mau ibaratnya mau masuk teknik sipil nanti bisa lebih mantap ya. Nah, sebelum kita bertanya mengenai pembahasan itu, izin mungkin menanyakan ini Mbak Dwi, ini motivasinya nih. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga bisa hidup. Nah, ini bagaimana ini seorang mungkin Dwi Agustina mengartikan motivasi ini? Oh iya. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jadi gini Mas Deden. Yes. Kalau manusia hanya sekedar hidup, ya udah, babi juga hidup di hutan gitu loh. Kalau hidup cuma hidup aja, nggak menimba ilmu, nggak jadi manfaat bagi seseorang, buat apa sih, ya kan? Nah, seperti itu Mas Deden. Jadi kita hidup harus benar-benar bisa jadi manfaat bagi seseorang, bisa benar-benar hidupnya itu berarti lah, kayak gitu Mas Deden. Sekali. Jadi memang hidup banyak sekali, harus kita buat yang memang hidup yang berarti seperti itu Mbak Dwi ya. Iya. Oke, kalau memang kita juga penasaran mengenai pertanyaan yang mungkin akan kita lontarkan ke Mbak Dwi, jadi mungkin langsung saja di pertanyaan yang pertama ini. Nah, saya juga penasaran sebenarnya. Yang pertama, bagaimana ceritanya bisa mengambil jurusan teknik? Nah, khususnya teknik sipil ini Mbak Dwi. Bagaimana sih ceritanya gitu? Pertama, saya orangnya nggak suka kerja di ruangan ya yang monoton kayak gitu Mas Deden. Kayak di kantor harus lama-lama lihat laptop kayak gitu. Aku jujur nggak aku banget gitu loh. Makanya aku cari-cari yang bener-bener nggak cuma di kantor aja. Jadi kita juga main ke lapangan, lihat kondisi lapangan kan nggak bosen kan kayak gitu. Jadi aku tertarik kayak apa sih yang lagi berkembang di Indonesia misalnya ya. Perkembangan pembangunan lah. Oke, coba aku ambil. Kan itu juga seringnya kerjanya di lapangan juga kan. Nah, jadi gitu Mas Deden. Kayak gitu. Jadi berawal dari memang ketidaktertarikan hanya duduk di kantor terus kemudian lihat laptop. Nah, jadi berawal dari situ ya Mbak? Iya, dari situ. Nah, mungkin sedikit bercerita dulu bisa memilih teknik sipil. Saya teknik sipil karena memang kan teknik kan banyak itu tuh. Nah, kok bisa
menetapkan hatinya di teknik sipil bagaimana dulu? Iya, itu tadi Mas. Jadi saya lihat yang berkembang di Indonesia itu apa? Ya, Yang ya. berkembang tuh pembangunan ya. Betul, Pembangunan kan lagi pesat banget tuh Mas Deden. betul. Nah, jadi situ aku ambilnya dari situ. Wah, mungkin menjanjikan lah kayak gitu Ya, Mas Deden. ya, luar biasa. Jadi memang dari perkembangan yang ada, teknik sipil yang memang bagus kiranya untuk prospeknya, betul-betul. Karena memang infrastruktur dan pembangunan tidak ada habisnya. Betul sekali ini, Mbak. Iya, nggak ada habisnya Mas Deden. Betul. Siap, mungkin untuk next pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana perasaan pertama kali masuk teknik sipil? Dan jadi dulu mungkin SMA atau SMK, Mbak Dwi? Saya dulu SMA Mas Deden. SMA, terus masuk di teknik sipil. Nah, bagaimana perasaannya itu? Pasti ada perasaan tersendiri. Iya, perasaan saya yang pertama kali tuh ada rasa khawatir lah. Yeah. Apa bisa nggak sih, maksudnya anak SMA, apalagi aku kan IPS sih Mas Deden, jauh lah, nyambung lah maksudnya, nggak nyambung. Jadi aku pikir kalau cuma teman laki-laki di teknik ya bisalah diituin. Kalau masalah ilmu, aku terus terang agak apa sih, bisa nggak sih? Nah, tapi aku mindsetku tak bikin gini Mas Deden. Di dunia ini apa sih yang nggak bisa dipelajari, ya nggak? Betul. Nah, ya itu mindsetku udah tak ubah ke situ. Jadi pede aja lah masuk teknik sipil. Siap. Nah, jadi memang ada sedikit khawatiran itu ternyata juga ada ya. Ya, pasti Mas. Terus yang terpenting kan memang niat kita sudah menetapkan di teknik sipil dan kita pasti ya betul. Nggak ada yang ibaratnya nggak bisa dipelajari, semua bisa dipelajari. Betul, luar biasa sekali. Nah, terus mungkin next di pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nomor 3 nih Mbak Dwi. Bagaimana cara menyesuaikan diri untuk kuliah di teknik sipil? Ya pastinya kan teknik sipil identik dengan laki-laki gitu ya. Jadi kemudian juga saya menyampaikan juga RTS video ini 85% penontonnya itu juga laki-laki. Karena pembahasannya hanya sekitar 15% lah saja mungkin perempuan yang menonton video ini. Penyesuaian diri bagaimana ini Mbak Dwi? Penyesuaian. Nomor 1 Mas Deden. Aku pikir masuk teknik, apalagi teknik sipil yang identik dengan banyak laki-lakinya itu, aku bakal dianggap kayak seorang putri atau seorang ratu lah. Ternyata enggak Mas Deden. Saya malah dianggap kayak cowok. Malah dianggap seperti laki-laki juga ya. Iya, kalau boleh tahu dulu satu kelasnya berapa perempuannya? Satu kelas cuma 4 orang Mas Deden. 4 orang. Jadi bener-bener di situ aku jadi cewek tuh harus bener-bener mandiri. Enggak manja-manjaan, enggak maksudnya apa-apa ada cowok enggak Mas Deden. Jadi bener-bener aku dianggap kayak cowok. Lo pasti bisa kayak gitu. Jadi penyesuaiannya juga gimana itu? Mungkin tips penyesuaiannya mungkin cewek-cewek yang baru masuk. Penyesuaiannya 1, kamu harus mandiri, jangan tergantung sama laki-laki. Betul, siap. Karena kita masuk teknik itu kita harus konsekuen, maksudnya kan teknik kan dunia laki-laki sih Mas Deden. Betul. Misal kita harus kita harus berhubungan dengan semen, batu bata, dan semua dan segala hal yang berhubungan dengan pembangunan. Masa iya kita harus manja-manja? Enggak, jijik, kotor kan nggak mungkin kan Mas Deden. Nah gitu. Kalau kayak gitu terus, kapan kita majunya? Nah kita laki-laki sama perempuan kan aslinya sama rata, cuma yang membedakan cuma gender. Kayak gitu Mas Deden. Kalau di dunia ilmu loh. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi memang tadi ya Mbak Dwi ya, penyesuaiannya yang pertama juga perlu kita kemandirian. Jadi kita sebagai mungkin tipsnya kita ada laki-laki nanti tenang aja lah gitu, bukan seperti itu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kita harus memang mandiri sejak awal penyesuaiannya, karena memang pekerjaannya kan identik dengan pasti kotor, berat dan lain sebagainya ya. Iya. Nah, siap. Nah, gitu. Ya. Yang mungkin ada penambahan lagi di yang pertanyaan ketiga ini Mbak Dwi.
Ya kalau tipsnya menyesuaikan diri ya itu tadi, mandiri, jangan manja, harus sadar diri kamu tuh udah mau masuk teknik, jadi harus konsekuen dengan pilihan kamu kayak gitu. Ya, betul. Harus konsekuen pastinya ya kan ya. Jadi tipsnya dari Mbak Dwi betul sekali, mandiri, jangan manja, terutama juga konsekuen karena emang sudah niatan di awal diambil dan sampai nanti pertengahan jalan karena merasa gimana keluar kan ya, aduh ribet juga nanti mana ya. Terus next pertanyaan selanjutnya yang keempat. Nah ini menjadi tema dari kerucut pembicaraan pada ngobrol kali ini ya. Suka duka kuliah di teknik sipil. Suka dukanya bagaimana itu Mbak Dwi? Sukanya dari yang pertama, dari kalangannya. Kalau orang teknik kan solidaritasnya kan kuat banget ya Mas Deden ya. Betul. Jadi bisa satu nggak ngerjain tugas, semuanya nggak ngikutin, kayak gitu nggak ngerjain. Mantap. Iya, sukanya emang solidaritasnya teknik itu emang mantap lah pokoknya. Jurusan lain memang jauh lebih ini. Iya. Terus yang kedua, apa sih kayak menarik banget gitu loh Mas Deden, kita bisa contohnya kita spesial lah, istimewa, kita magang, kita cari sendiri lah. Proyek kita cari sendiri. Betul. Kita ketemu banyak orang yang mungkin prodi lain atau fakultas lain belum tentu bisa ya. Iya. Jadi kita langsung terjun di lapangan gitu loh Mas Deden. Kayak contoh foto yang dipajang Mas Deden kayak gitu. Itu menarik banget loh. Kalau dilihat dari kita bisa naik ke gedung lantai paling atas, terus kita bisa tahu langsung lapangan, pegang semuanya, naik alat berat kayak gitu loh Mas Deden. Itu menariknya. Proyek pembangunan apa ini Mbak Dwi kalau boleh tahu? Oh itu apartemen Amarta View. Berapa lantai kan itu? Itu 24 lantai Mas. 24 lantai, mantap. Iya. Jadi emang kebanggaan tersendiri gitu Mbak Dwi ya? Iya, kebanggaan tersendiri Mas. Wah kayak gitu loh. Kita bisa turun di lapangan itu keren banet lah. Emang sukanya emang mentalnya itu sudah terbentuk dari masa perkuliahan ya, dari mencari KP proyek sendiri, terus kemudian banyak sekali ya memang ilmu-ilmu yang mengasah untuk kemandirian dan mentalnya betul. Mentalnya benar-benar udah itu Mas, kita ketemu sama banyak orang dengan berbagai sifat, dengan berbagai macam karakter. Jadi kita ketemu atasan, bawahan, sampai kita ngobrol sama tukang-tukang kayak gitu. Jadi itu banyak pengalaman saya dapatkan di proyek kayak gitu. Berbagai latar belakang, berbagai latar pendidikan, terus kemudian ilmunya pasti juga kan output dan inputnya pasti berbeda-beda gitu ya Mbak. Iya. Ini sukanya ini, yang terus nantinya dukanya itu bagaimana ini? Dukanya, kalau di kampus itu dukanya kalangan teknik kan kebanyakan ya Mas. Itu kan orangnya kan pada kalau ada tugas males-malesan gitu sih. Kalau ngerjain tugas itu entah mepet H-1 atau H-1 hari lah. Kayak gitu, jadi aku ikut-ikutan Mas. Karena memang tugasnya memang luar biasa sekali ya Mbak. Tidak hanya sekedar ini, memang ada tugas besar yang banyak. Tugasnya itu penyelesaiannya tidak hanya 1 hari 2 hari, mungkin bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi memang perlu. Dan dukanya itu di situ. Siap. Terus kuliah ya itu dukanya satu lagi, kita itu kalau cari tempat magang itu benar-benar harus pas waktunya. Cari proyek sendiri, kalau telat kita masukin proposal, proyeknya udah jalan nggak memenuhi syarat, ditolak lagi, terus kita harus cari lagi. Itu dukanya di situ Mas Deden. Itu pasti akan memakan waktu, memakan waktu lama. Beda sama
kita misal saya nggak membanding-bandingkan ya Mas Deden sama fakultas pendidikan lah, itu kan magangnya kan mereka dijatah sama fakultas ya, kalau nggak salah ya. Enak sekali itu ya, tinggal masuk keluar itu udah. Iya, jadi mereka bisa lulusnya bareng-bareng kayak gitu, bukan maksud saya membandingkan ya. Betul. Jadi kita bercerita tentang bukanya lah, bukanya di situ. Jadi kalau kita telat masukin proposal ke proyek, wah udah. Jadi nanti perencanaannya akan mundur semua jadinya. Iya, perencanaan mundur semua, bisa-bisa kayak gitu. Dan lagi ketiga, bukanya. Kebanyakan teknik itu kan lulusnya kan lambat ya Mas Deden ya. Kadang itu mungkin Mas Deden pernah dengar dibanding-bandingkan lah. Misal contoh, kok belum wisuda, ini aja udah wisuda. Nah, kalau kita menjelaskan, aku ini orang teknik, dia orang pendidikan misal. Nah, kita tuh berbeda, mereka udah kejatah dan kami harus berjuang sendiri. Itu yang kadang kita tuh malas menjelaskan Mas Deden. Iya, jadi memang orang itu tidak akan pernah paham ya, sulit pahamnya ya mungkin ya Mbak Dwi ya. Iya. Jadi karena memang dikira ya sama saja, tapi ternyata setelah masuk itu luar biasa memang perjuangannya. Iya, luar biasa. Dimana kita harus lembur tugas besar, harus ngejar SP, ya kan, magang 2 bulan, itu wah sangat menantang lah. Tapi kan memang proyek kita kan emang kalau dibandingkan dengan yang lain kan memang kita kan masuk ke berat ya. Teknik sipil kalau nggak salah jurusan paling sulit ya. Ya, ada beberapa dari liputan 6 itu mengatakan memang teknik sipil itu yang tersulit karena memang juga kita berhubungan dengan nyata, jadi karya yang nyata gitu Mbak Dwi. Iya, karya yang nyata kayak gitu Mas Deden. Ya, sulit untuk menjelaskan pada seseorang. Kita itu teknik itu proyek kita lebih besar, lebih berat. Ya, kita harus tugas besar, kita harus benar-benar realitanya kayak gimana, terus kita harus ngejar SP ya Mas Deden ya. Nah itu SP itu mungkin orang stres mikirnya gitu ya. Iya, gara-gara SP, kalau nggak jaga SP ya udah kayak gitu Mas Deden. Ya, jadi kalau saya tangkap memang suka duka itu pasti adalah dari yang disampaikan Mbak Dwi itu ya tadi, baik dalam sukanya maupun dukanya, tapi memang itu pasti akan menghasilkan sebuah perjalanan atau cerita yang manis pasti ya Mbak Dwi ya. Dulu saya pernah kesini dan sebagainya. Nah seperti ini juga 24 lantaian juga sangat luar biasa sekali karya yang sekarang sudah jadi mungkin itu proyeknya Mbak Dwi. Udah jadi, mau next tower yang kedua, tapi masih masih ada problem lah sama sekitar, sama warganya. Oke. Terus mungkin saya kira sangat detail sekali rekan-rekannya, sudah sangat detail ke pertanyaan keempat ini. Mungkin langsung saja di pertanyaan kelima. Nah ini tanggapan orang-orang sekitar mengenai cewek kok ambil teknik gitu loh. Bagaimana itu, mungkin enggak dan sebagainya. Tanggapan orang-orang sekitar mengenai cewek kok ambil di teknik. Tanggapan orang-orang sih untuk mungkin kalangan saya biasa aja ya Mas Deden. Tapi kalau untuk orang-orang yang masih abu lah, masih awam untuk mengenal dunia teknik, pasti mereka berpikirnya laku gitu loh Mas Deden, payu kayak gitu loh. Bahasa Jawanya itu. Iya kan, kebanyakan kan dominan kan yang dibutuhkan tenaga laki-laki yang mesti kalau di teknik ya. Nah itu kok cewek kok nggak ambil akuntansi, perkantoran dan lain-lain kayak gitu loh Mas Deden. Untuk orang yang awam, untuk orang yang tabu mengenai cewek masuk teknik kayak gitu. Jadi ini juga sulit menjelaskan. Taunya kamu ambil teknik ya kamu di lapangan, kamu jadi kuli dan lain-lain. Kayak gitu, padahal kita masih bisa di kantor kayak gitu. Kita lapangan sesekali cuma ngecek kayak gitu.
Ya mungkin dibilangin aneh ya aneh, tapi ya emang nyata, aneh nyata. Ya, jadi memang kalau yang dirasakan Mbak Dwi, tanggapan orang-orang di sekitar seperti itu ya mungkin ya, karena mungkin belum tahu teknik seperti apa, terus kemudian juga sulit agak menjelaskan. Ya tapi mungkin ya karena apa ya juga ya mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan 100% sih. Ini juga pasti nanti kedepannya saya yakin yang orang-orang masih menganggap itu pasti akan paham sendiri. Oh seperti ini ya, karena memang teknik sipil kan memang tenaga ahli yang memang ibaratnya tidak hanya beberapa orang yang mungkin berani menerjunkan dirinya di teknik sipil, apalagi seorang cewek seperti itu. Yang pasti saya yakin ya itu suatu hal yang mungkin bisa dikatakan ya bisa dikatakan wajar juga, namun saya yakin juga Mbak Dwi pasti bisa lah untuk menghadapi semua itu. Pasti lambat laun pasti orang-orang itu juga akan paham seperti itu. Luar biasa. Jadi tipsnya untuk ini Mbak Dwi, untuk menanggapi kalau orang mungkin mengatakan punya gini itu bagaimana tipsnya dari Mbak Dwi sendiri? Tipsnya kalau orang-orang tanggapan orang-orang ya mengenai teknik ya kembali ke itu motivasi saya itu loh Mas Deden. Maksudnya kan Indonesia ini lagi marak-maraknya pembangunan. Jadi kita ambil itu mungkin sebuah keuntungan kayak gitu. Masa laki-laki bisa, cewek nggak bisa. Betul sekali. Banyak kan yang bisa, banyak kan yang terjun kayak gitu. Betul sekali. Jadi kita harus mengambil celah lah. Kita mengambil celah yang lagi marak apa sih gitu. Ya mantap. Kayak gitu Mas Biden. Jadi nggak usah minder nggak usah takut lah. Jadi memang tadi ya kita harus bisa mengambil celah, jangan minder. Laki-laki bisa, ya kita mungkin sebagai perempuan Mbak Dwi juga pasti bisa. Memang emansipasi sudah jelas, jadi ya. Emansipasi. Siap, luar biasa. Terus next pertanyaan ke-6. Nah ini juga mungkin yang ditunggu rekan-rekan yang cewek mungkin di teknik sipil. Tipsnya supaya kuat kuliah di teknik sipil itu Mbak Dwi. Mbak Dwi kan mungkin sudah lulus, sudah selesai kan, sudah mendapat sarjana teknik gelarnya. Nah tipsnya bisa kuat sampai lulus itu bagaimana sih gitu? Tipsnya harus pertama kuat mental dulu. Kuat mental, betul. Kuat mental. Contohnya dengan nomor 1 mesti tugas-tugasnya ya. Nomor 1 tugas-tugasnya. Yang kedua harus kuat mental. Emang di teknik sipil itu kebanyakan cowok yang mengharuskan kita harus mengsamaratakan. Jadi tugasnya cowok ya udah tugasnya cewek juga. Jadi kembali ke mandiri ya. Kayak mandiri kayak gitu loh. Karena kamu masuk ke dunia cowok gitu. Terus supaya kuat lagi itu itulah sering cari referensi lah kayak gitu. Mesti kalau udah tahu referensi buka pasti motivasinya akan tumbuh sendiri kayak gitu. Kayak gitu Mas Deden. Jadi ya memang referensi penting. Referensi dari mungkin entah kita dari YouTube dari apa kita harus kenal sama orang-orang proyek atau gimana. Betul. Nah itu bisa jadi motivasi diri biar tambah kuat menghadapi teknik. Betul sekali. Jadi memang kita harus sering-sering ibaratnya selain memotivasi kita sendiri, kita harus cari melihat mungkin kakak tingkat atau mungkin rekan-rekan di YouTube dan sebagainya yang mungkin bisa memberikan semangat lagi untuk kita bisa saya mantap di teknik sipil ini gitu ya Mbak. Iya. Luar biasa sekali. Oke, terus mungkin next pertanyaannya. Nah ini yang ke-7. Mungkin kan saran untuk adik-adik perempuan yang masih ragu ambil jurusan teknik khususnya teknik sipil. Jadi mungkin apa nih sarannya untuk adik-adik mungkin yang mau ambil teknik sipil gitu Mbak Dwi, khususnya yang perempuan. Nah, bagaimana ini?
Jangan ragu. Jangan ragu. Soalnya kan apa nomor satu. Ya. Tadi kembali lagi ke tadi ya. Kita harus ambil celah yang lagi rame lah di Indonesia kan, pembangunan. Betul. Terus yang kedua, apa kamu nggak ingin terlihat beda gitu loh? Iya, betul sekali. Kan? Kamu apa nggak ingin terlihat? Iya. Kayak gitu. Teknik sipil itu keren sebenarnya. Gitu. Ya keren. Kapan lagi kamu bisa pegang alat berat? Ya kan, naik bulldozer, naik ekskavator. Kapan lagi ya kan kalau nggak di teknik sipil? Ya betul sekali. Nah, terus yang ketiga tadi celah ambil itu yang lagi pembangunan itu. Terus yang kedua, keren lah masuk teknik sipil. Ya nggak cuma kamu ambil kerennya aja sih, tapi kamu juga harus mempelajari ilmunya juga. Jadi kamu paham. Jadi bukan sekadar kamu ambil teknik sipil keren, enggak. Kalau keren aja buat apa sih Mas Diden ya kan? Ya, betul sekali. Ya. Terus yang keempat, kamu bisa jadi lebih mandiri. Kamu masuk teknik, kamu nanti insya Allah kamu keluar nanti jadi pribadi yang lebih mandiri, yang lebih tahan banting lah. Kamu keluar bisa jadi benar-benar kamu punya karakter, bukan cuma jadi seorang perempuan yang perempuan aja. Paham nggak Mas Deden? Iya, betul. Jadi perempuan yang benar-benar kamu itu tahan banting, kamu punya karakter, kamu punya ilmu yang benar-benar cewek lain nggak punya. Iya. Betul-betul Mas Deden. Nah, jadi mungkin beberapa tips dari Mbak Du ya, untuk mungkin adik-adik yang masih meragukan bahwa saya ambil teknik sipil kayaknya sih mampu gak sih? Nah tadi sudah disampaikan bahwa setelah lulus rekan-rekan pasti akan mempunyai karakter yang memang benar-benar karakter gitu, karakter yang mungkin berbeda dengan orang biasa mengambil jurusan, karena memang teknik sipil di sini dituntut mandiri, terus ketegasan juga mengambil memang harus cepat gitu, pemikiran cepat, terus kemudian problem-problem yang banyak di lapangan harus bisa memutuskan baik dan cepat gitu. Nah jadi ya soalnya saya juga mengalami dan saya juga hasilnya lah mengalami dari awal yang saya benar-benar dulu emang ragu kan, tadi udah dibahas, saya sempat ragu ya kan, sempat ragu bla 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 sampai ke sini dan saya membuktikan sendiri Mas Deden. Saya benar-benar kalau ketemu misalnya ngomong lah sama orang-orang itu benar-benar saya itu bisa tegas gitu loh Mas Deden. Jadi nggak melo-melo kayak gitu loh Mas Deden. Itu dari segi kalau mental ya, itu dari segi mental. Dan segi skill ya. Benar-benar saya tuh benar-benar merasa punya karakter sendiri gitu loh Mas Deden. Iya, betul. Jadi keluar dari teknik sipil itu nggak jadi orang yang biasa. Iya. Kayak gitu. Ilmunya juga nggak biasa kan? Betul. Karena emang kayak gitu. Betul sekali Mbak. Jadi jangan lah kalau adik-adik yang perempuan ini ambil jurusan teknik sipil nggak bakalan nyesel lah. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi sudah disampaikan sendiri ya, ini yang bilang Mbak Du sendiri yang sudah mengalami dan sudah lulus juga di teknik sipil. Kalian yang mungkin masih ragu, pasti satu ya, dan di garis bawahi, tidak akan menyesal ambil teknik sipil. Luar biasa sekali, karena emang banyak sekali ilmu, terus selain ilmu yang kita bidangi disiplin teknik sipil, namun juga ilmu-ilmu bagaimana kita koordinasi, bagaimana kita komunikasi dan lain sebagainya. Ya. Nah luar biasa sekali ini. Nah kita mungkin juga sudah hampir di ujung pembicaraan kita ini Mbak Dwi. Ini pertanyaan kita yang terakhir. Ya mungkin ini lebih ke saran untuk RTS video sebenarnya. Jadi RTS video kan juga masih banyak masukan dari semua kalangan gitu. Sarannya ya Mas Deden ya buat RTS video. Iya. Sarannya kalau bikin konten itu mungkin
Mas Didin bisa turun langsung atau kayak gimana gitu. Siap, siap. Nah ini menjadi sendiri kan. tambah diperluas lah jaringannya. Siap. Terus tambah apa ya? Tambah konten-konten yang bener-bener real, maksudnya apa ya? Mungkin Mas Didin bisa turun ke apa? Ke kampus-kampus kayak gitu. Siap. Lebih menarik seseorang ya mungkin ya. Betul. Nah, kayak gitu Mas Didin. Mbak Dwi sarannya. Terus kemudian juga saya ambil kesimpulan dari pembicaraan kali ini ya, bahwa perempuan itu memang ibaratnya kalau yang mungkin masih ragu di bidang teknik sipil, tadi sudah dijawab sendiri oleh Mbak Dwi bahwa kalian tidak akan rugi masuk di teknik sipil ya. Jadi sudah dari pembahasan kita kali ini. Terus kemudian teknik sipil itu banyak sekali yang memang akan membentuk karakter pribadi yang memang ibaratnya orang yang mungkin belum masuk teknik sipil dan mungkin setelah keluar pasti akan outputnya pasti akan berbeda seperti itu. Nah jadi rekan-rekan yang mungkin masih saya tekankan lagi masih ragu-ragu mengambil teknik sipil ya ibaratnya mantapkan diri kalian, apalagi mungkin yang sudah di perjalanan Mbak Dwi ya, yang mungkin sudah semester 4 atau 5 dan sebagainya, itu memang motivasinya harus memang kencang ya Mbak Dwi ya. Iya lagi itunya ya, lagi apa pusingnya itu banyak tugasnya harus kuat itu. Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali Mbak Dwi atas ilmunya, waktunya dan pengalamannya. Saya yakin juga video ini pasti akan ditonton lagi mungkin rekan-rekan yang mungkin masih kebingungan dan mungkin nggak tahu 3 tahun atau 5 tahun ke depan pasti video ini akan bermanfaat seperti itu Mbak Dwi. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Dwi. Terima kasih dan salam sipil. Salam sipil.